Nia Halo, Ramadhani. halo. Telat Apa nih, telat 3 menit. kabar? Apa? Telat 3 menit aku. Nggak masalah, nggak Nggak ada apa-apa. masalah ya. Minta AirPod deh. Apa Ya. kabar Nia Baik, Ramadhani alhamdulillah Bakri? baik, baik. Gimana Baik ya, semua keluarga sehat? sehat semuanya ya. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah, makasih. Anyway, first of all, happy birthday to you. Kemarin Thank tanggal 16 April you. 2020 ulang tahun. Terus Iya, happy anniversary juga karena tanggal 1 April ya. Happy anniversary barengan sama Mas Ardi. Semoga bisa aku menjadi tuh, ibu dan juga istri yang baik. Cia, iya. ya amin. Gimana? Aku tuh nikah tuh, aku menikahnya kan soalnya April, Mas. 1 April. Iya, Eh, kalau di luar tanggal negeri 1 tuh April. April mah harusnya kayak bohong-bohongan, tapi mudah-mudahan ini kan pernikahannya ya bener sih, harusnya serius. Tapi terbukti ini udah kurang lebih Nggak usah ditutup. udah 10 tahun ya berarti ya. Sudah, makanya sesuatu yang bisa dibanggakan Wow, lah. luar biasa. Itu bukan Maksudnya, waktu yang ya. singkat juga loh, ya kan luar biasa. Buat zaman sekarang sih 10 tahun harusnya masih udah boleh bangga lah. Buat zaman sekarang Iya, kayak banyak yang bentar-bentar ya. itu dia. Gitu, Oke, ya. kalau misalnya kita ngomongin soal ulang tahun ya di hari Kamis kalau nggak salah tanggal 16 April 2020. Apa sih yang terasa Ah, berbeda di ulang tahun yang sekarang dan juga ulang tahun yang sebelumnya? bedanya sekarang masuk angka 3. Ah, Oh, angka 3. Udah gitu still young terus. loh, masih muda loh angka 3 pun. Kamu berapa emang? Aku masih 26. Ya, berarti barusan basa-basi. Oke. Apa namanya? Itu tapi lumayan deg-degan pas masuk. Ini kok kayak 30, kenapa gue tiba-tiba takut ya mau ulang tahun gitu. Itu satu tuh gitu. Terus apa namanya? Lebih bedanya adalah pertama juga keadaan lagi kayak gini ya. Kita Ya, semua kayak quote unquote kita lagi dipaksa di rumah gitu. Tapi ternyata turns out kemarin pada saat ulang tahun itu malah eh, justru di ulang tahun ke-30 ini rasanya beda dan purpose-nya udah beda gitu, wish-nya hmm, beda gitu. Jadinya aku cuman bukan rayain ya itu dia, makan-makan sama orang-orang rumah gitu, syukuran orang-orang. gitu ya, berdoa bersama. Ya, tapi sih berusaha untuk kayak happy-happy gitu ya, Ya, berusaha untuk kayak meriah tapi sepi gitulah intinya. Gitu. Tapi udah gitu terus di dalam hati juga udah beda kayak tujuannya. Oke, lo udah udah gue ngerasanya sih udah kayak udah oke 30 tahun gitu, terus lo udah semuanya udah lo lakuin. Oke, sekarang apa gitu, pengen wish-nya itu adalah lebih kayak aku kayaknya udah harus start untuk do something untuk achieve my purpose of life. Itu aku tuh pengennya, selama ini mm-mm. ngerasanya kayak sudah bermanfaat untuk orang-orang cuman sekitar kayak keluarga doang gitu. Nah, aku pengennya lebih bisa bermanfaat untuk lingkup yang jauh lebih besar gitu. Dan aku ngerasa kayaknya harusnya lo punya kapasitas untuk itu, terus kenapa nggak start gitu. Gitu. Ya, Jadi betul kemarin banget udah ya. sempat sama teman-teman. Iya, sama teman-teman juga mulai bikin-bikin. Jadi apa sih yang kayak ya buat sosial lah gitu. Jadi wish-nya itu gitu. Dan Jadi bedanya tuh memang itu karena dulu-dulu ada wish-nya, ada barang, mau apa beli apa gitu kan. Nah, ini mm, enggak gitu. sekarang itu lebih ke arah kira-kira apa yang bisa Iya, gue lakukan untuk orang-orang sekitar gitu ya, bukan betul, cuma untuk apalagi sekedar kayak keluarga. Heeh. lebih luas lagi. Nah, itu terus apa namanya gara-gara kayak banyak yang tiba-tiba kejadian meninggal tiba-tiba atau apa kita nggak tahu. Aku Ya, langsung mikir, oke, ntar kalau lo meninggal, oke, gue harus start do something supaya kalau misalkan itu gue ada yang orang inget gue sebagai apa nih gitu. Jadi harus mulai banyak bermanfaat lah. Gitu. kalau harapan lo sendiri seorang Nia Ramadhani pengennya dikenal sebagai sosok yang seperti apa? At least banyak bermanfaat. Pokoknya aku mau bermanfaat buat banyak orang, bukan cuma hanya keluarga aja. Karena aku ngerasa Tuhan udah kasih aku tuh banyak gitu. Jadi harusnya aku bisa lebih luas lagi manfaatnya, bukan hanya cuman di situ-situ aja gitu. Setidaknya Manfaat lebih bukannya bisa. aku ya bukannya Mm-mm. ini tuh nggak melulu tentang uang ya. Maksudnya Ya, bermanfaat iya untuk kayak aku menyumbangkan waktu aku, tenaga aku untuk bisa bantu orang kayak mm iya. gitu. Oke, kemudian kira-kira selama ini kan kurang lebih kita udah 1 bulan ya, udah 1 bulan kita Aku sudah lupa melakukan hari sih sebenarnya karantina ya aku nggak. di rumah aja. Iya, jujur ya juga sih sebenarnya. Mm-mm. Tanggal berapa kita juga nggak ngeh gitu kan. Iya hari juga Kira-kira nggak tahu deh. kegiatan Mm-mm. kegiatan apa yang Nia lakukan selama kurang lebih 1 bulan karantina di rumah? Kegiatannya ya itu aja. Waktu awal tuh aku rada stres karena memang
stres karena semuanya di rumah gitu. Jadi Mm-mm. anak aku kan ada 3 tapi 2 yang udah sekolahnya beneran gitu. Jadi ya mereka Iya. udah online itu dari sini. Ini pindah mata pelajaran lari ke sini. Sini jadinya karena apalagi anak-anak tuh kalau di rumah lebih manja menurut aku. Mm-mm. Jadinya kadang-kadang suka nggak mau kalau nggak ada mama kayak gitu. Jadinya mondar mandir gitu itu setelah mereka selesai siang-siang pengen istirahat sebentar tapi ada suami juga kerja dari rumah gitu. Mm-mm. Jadinya ini aku sampai waktu awal-awal agak stres karena ini kapan gue istirahat, gue mau tidur kayak gitu. Tapi sekarang I get used to it gitu. Jadi ya kegiatannya bener-bener apa nih ya, bener-bener sama keluarga, benar-benar menjadi seorang ibu dan seorang istri, tapi juga maksudnya berkegiatan bersosialisasinya akhirnya ketemu lah, ketemu formulanya. Oke, abis kayak gini ntar jam segini lo bisa gimana gitu gitu. Jadi ada waktu Berarti lo lama-lama sendiri dulu. lama-lama udah mulai bisa menata dari yang Iya, awalnya masih kelabakan, iya. masih yang kebingungan, sampai akhirnya oh ya udah gue udah tahu celahnya Ya. nih, gue harus Iya, ini dulu, ini dulu, ini dulu, iya, ini dulu gitu ya. iya. Oke Sekarang deh kayaknya kalau sudah gitu. mulai terbiasa ya gitu. Itu dia, kayak semua orang juga mulai terbiasa. Cuman Makanya. ya mungkin sekarang ini kalau misalnya kita lihat di jalanan Jakarta pun sebenarnya kalau untuk diberlakukan PSBB yang sekarang ini diberlakukan gitu ya, Hmm? hitungan tuh sebenarnya udah rame loh, udah cukup padat, udah cukup macet. Sebenarnya sih itu yang disayangkan ya, karena kan kita sama-sama di Oh rumah aja ya, dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran penyebaran virus. si corona. Iya benar, tapi ya sayangnya sih Mm-mm. masih banyak orang yang mungkin ya kita nggak bisa menyalahkan juga sih ya, karena mereka juga butuh uang mungkin Iya, untuk kerja dan lain tapi sebagainya. kadang-kadang juga Itu mereka dia. dipaksa karena kerjaan mungkin ya, Iya, gitu ya. Yang itu yang dia. sangat disayangkan adalah kalau misalkan pergi-pergi nggak tahu ngapain gitu. Tapi kayaknya Iya, harusnya itu mudah-mudahan dia. orang orang Indonesia mudah-mudahan sadar ya akan itu dan Mm-mm. pengen ini cepat berakhir. Iya nggak sih pengen cepat berakhir? Harus banget Berakhir dong. kayaknya udah dulu. Udah nggak tahu lagi mau ngelakuin apa di rumah gitu Aku ya, lama kesel segala 30 tahun macam. tapi ya Iya. makanya gitu. Terus kalau misalnya kita flashback ke beberapa tahun kebelakangan ya, beberapa tahun belakang sebelum Nia akhirnya menikah gitu kan, terjun ke Heeh. dunia entertainment. Sebenarnya tuh dari usia berapa sih ini? Kalau misalnya kalau gue nggak salah, cari Nonton info nggak tahu dari juga deh. nonton Salah. dong, nonton beneran nggak nonton? Taunya beda usia guys. Heeh. Nggak nonton. Tapi kan kalau misalnya dari info yang gue dapat itu dari tahun Heeh. 95 lo sebenarnya udah masuk ke dunia entertain. Dihitung dulu. Oke, sebenarnya agak-agak ini nih, agak-agak nge-lag. Iya. Kalau Iya, dihitung dunia iya. entertain itu adalah apa nih? Kalau misalkan mulai start mulai dari figuran gitu-gitu kali ya. Kalau soalnya sebelumnya aku Hmm. tuh penari latarnya teriak kuek-kuek. Jadi kalian kalau Oh misalkan gitu. lihatku takut mamaku marah itu ada aku di belakangnya. Itu. Di video Nah, itu klipnya ya? enggak tahu. Iya, itu bisa dilihat nanti di YouTube. Nah, itu termasuk atau enggak? Kalau itu termasuk berarti dari Termasuk berarti 96. dong ya, kan hitungannya Oh, itu itu udah ya. di Tapi dunia itu seni juga benar-benar. kan? Oh iya, oke ya udah berarti itu dari umur 6 tahun 96 lah kali ya. 96 ya. Di tahun 96 udah mulai terjun, udah mulai diperkenalkan ke dunia entertain. Nah, gimana Mm-mm. seorang Nia Ramadhani waktu awal terjun ke dunia entertain? Pasti kan mendapatkan banyak pujian lah. Mungkin gini, kalau misalnya awal karir mungkin belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas, tapi pada saat mulai sinetron, mulai film dan lain sebagainya, pasti udah mulai mendapatkan banyak fans, menerima banyak pujian. Tapi ya namanya manusia ya, apalagi kan kadang mulut-mulut orang kan suka gak enak bautnya gitu kan, ya suka temes gitu kan, suka kendor gitu. Gimana caranya seorang Nia Ramadhani untuk mengatasi haters? Aku tuh orangnya sangatlah cuek untungnya. Hmm. Bener-bener cuek gitu. Jadi bukan masalah haters doang. Kadang juga kehidupan asli kadang kecuekan selebor apalah gitu. Jadi aku sama sekali nggak gimana ya. Aku merasa orang yang bisa kasih tahu aku eh karena orang-orang yang terdekat yang tahu akunya kayak Mm-mm. gimana gitu. Jadi kalau misalkan untuk masukan kalau ngelihat baca-baca komen haters gitu tuh juga nggak terlalu ngaruh buat aku Ya. gitu. Tapi ya paling kalau dilihat ya terima kasih atas perhatiannya kayak gitu sih. Kalau nggak terlalu, aku tuh nggak terlalu mikirin segitu bodoh amatnya gitu. Maksud aku I have my life. Mereka nggak tahu apa yang what I've been through. Terus
tahu-tahu ngata-ngatain kalau aku ikutan pikirin, aku akan masuk ke energi yang negatif. Menurut aku itu nggak bagus buat aku gitu. Iya. Jadi menurut aku tahu beberapa orang yang bisa kasih tahu sama aku tentang apa yang harus aku benerin gitu. Jadi maksudnya walaupun sekarang di posisi sekarang banyak orang yang justru lebih banyak orang yang bagus-bagusin aku. Maksudnya semuanya bagus-bagus aja gitu. Tapi aku tahu gitu ada ya. Gak tau, kadang-kadang nggak berani bilang jelek, nggak berani bilang apa gitu kali ya. Tapi aku tahu aku punya orang-orang yang kalau aku jelek mereka kasih tahu gitu. Jadinya ya aku bersyukur akan itu. Tapi kalau misalkan untuk hater segala macam, aku bersyukur juga karena kalau misalkan nggak ada yang merhatiin berarti sama sekali dari dulu. Ya justru haters-haters itu yang lebih tahu detailnya dari Iya seorang loh, selebritis gitu iya. ya. Kadang-kadang Sampai mereka bisa detailnya. inget kayak, inget dari apa gitu waktu itu. Terus dulu kan gini-gini, oh gue sampai lupa mereka tahu. Itu Tapi alhamdulillah juga, itu harus disyukurin. lo pernah sampai yang kayak, ya pasti ada lah yang komen-komen jelek apa segala macam dari awal lo mungkin berkarir. Terus ya lo main media sosial. Lo pernah gak sih sampai yang ada yang ngebalesin personal gitu? Nggak pernah Belum sama pernah, sekali. belum pernah sama sekali. Ada gak hatersnya? Lo kan juga main sinetron itu kan ke arah yang perannya beberapa antagonis. Marah-marah. Ya kan? Marah-marah. Hampir Ada gak mostly. sampai ada yang ketemu sama lo terus yang kayak kesel banget terus ngelakuin apa gitu yang sampai nyentuh fisik gitu, ada gak sih? Zaman dulu ya, zaman waktu kayak Bang Ra Bang Putih itu kan umur 14. Itu tuh seringnya jumpa fans gitu kan, kayak keluar kota keliling-keliling gitu. Ya itu sih selalu kalau pada saat jumpa fans kan, soalnya gue Bang Ra Bang Putih gitu kan selalu yang kayak marah-marah. Pada saat lagi kayak perjalanan dari belakang itu apa sih tempat nunggunya sampai ke panggungnya, tapi walaupun ada security-nya tapi tetap orang yang kenapa sih jahat banget kayak gitu. Tapi itu satu pujian juga lah ya kalau misalkan mereka bisa benci gitu, karena kan emang gue harus dibenci di situ Gitu ya, berhasil. Iya benar. ya, Berarti bisa lo dibilang. berhasil untuk memerankan sebuah karakter gitu ya. Iya, Kemudian iya bener. kalau kita ngomongin haters ya udahlah gitu. Tapi kan kadang juga ya namanya fans, ada nih orang-orang yang mungkin ngefans yang suka sama lo tapi ujung-ujungnya kok jadi annoying ya gitu. Jadi kayak agak ngeganggu ya gitu. Ada gak fans-fans yang mungkin fanatik atau gimana? Yang sampai kayaknya ngeganggu lo banget gitu, privasi lo segala macam gitu, ada gak? Enggak sih, kayak nggak ada. Kalau ganggu privasi kan artinya udah sampai datang-datang ke rumah. Enggak juga sih, nggak ada ya. Nggak ada yang sampai kayak gitu. Semuanya kayaknya masih oke-oke. Apalagi zaman sekarang. Maksudnya ini kan gue zaman dulu, aktifnya kan lebih zaman dulu ya. Instagraman belum ada ya kayaknya. Gitu. Jadinya semua benar-benar kita terima real gitu pada saat jumpa fans. Itu ketemu langsung gitu, nggak ada yang ngomong lewat sosial media gitu. Dan nggak ada yang pakai fake account gitu ya? Nggak ada. Dan sekarang setelah ada sosial media juga, malahan setiap kali ketemu orang kok kayaknya baik-baik aja gitu. Jadi gue juga belum ketemu sama yang ngata-ngatain gitu. Gitu. Tapi juga yang ngata-ngatain juga gitu. Itu ngata-ngatain sampai sekarang ngatain apa ya paling? Masalah yang mereka katain aku tahu, ya lu kagak tahu gue ngapain aja, udah kali nggak usah ngomong. Jadi aku bilang udah. Padahal kayak sesimpel kalau lu nggak suka sama seorang Nia Ramadhani ya nggak usah follow gitu aja, sebenarnya simple gitu kan. Iya, tapi mereka penasaran tetap, ya kayaknya. Iya, itu dia. Itu dia. Penasaran. Nih hidupnya gini-gini aja nih kayaknya nih gitu. Ini bisanya apa sih gitu. Padahal Nia Ramadhani ini kalau misalnya kita flashback tuh sinetronnya banyak banget. Ya kan, lo harus mengaku itu dong, sinetron tuh banyak banget. Tapi dari semua buat biaya sekolah soalnya. Gimana dong? Jadi antara hobi sama memang harus, ya udahlah ya gitu. Iya, waktu itu ya berarti memang ada tujuannya untuk bayar sekolah juga. Tapi dari waktu awalnya memang begitu. Dari semua sinetron yang udah lo jalankan, apa yang paling berkesan? Sinetron apa yang paling berkesan? Yang pasti sih Bawang Merah Bawang Putih ya, karena kan itu tuh sebelumnya kan aku bidadari itu sebelumnya malah Saras 008. Saras pernah denger gak? Pernah banget yang iya gitu itu kan, gue cuman tapi gue cuman jadi temennya aduh yang rambut panjang, cuman jadi gitu doang, jadi dialog dikit banget. Abis itu terus main bidadari sama Marsyanda, terus tiba-tiba main Bawang Merah Bawang Putih, which is itu sebenarnya Revalina Extrema sama Dimas. Itu juga kita nggak ngerti bakalan boom atau enggak, tiba-tiba bisa sampai kayak gitu, sampai aku jumpa Febs di Malaysia, sampai jumpa Febs di Brunei gitu. Jadi itulah ya, kalau dari situ kayak berubah nih kayaknya hidup gue nih gitu.
Oke, sepertinya nanti kalau misalnya ngomongin soal sinetron-sinetron Nia Ramadhani, lo sendiri masih ingat dengan semua karakter-karakternya. Gue mau main game Hmm, sedikit aja. mampus yang mana? Kalau gue sebutin judul sinetronnya, coba lo sebutin siapa Nama peran karakter di sinetron itu ya. kebalikan aja deh mendingan, boleh nggak? Nama karakternya aja. Nggak bakalan hafal pasti. Nama karakternya aja. Oke. Iya, aku yang judulnya. Insya Allah Nama bener. karakternya Helen. Bidadari. Niken. Ini kan itu. Semoga gue Nih, juga. ini. Heeh. Apa? Sama Alisa Ayo, Kubandono. ayo. Ya, ini Depannya I, kah depannya cinta, I. ini kah rasanya, ini Ini kan rasanya, rasanya. betul. Ya gitu. Terus Siska. Bawang putih kan. Iya, itu udah pasti paling hafal ya. Kalau Iya, Alia, iya. Alia, Hah? semoga gue yang nggak salah nyari info ya. Iya sih pernah ya. Alia, coba. Ih, sebentar, nggak tahu. Aku nih kayaknya orangnya tipenya lagi. Depannya B. Sinetronnya depannya B ada 3 kata. Benci jadi benci, Ah, cinta apa gitu. Benci cinta gitu deh. benci jadi cinta, betul. Benci jadi cinta, oke. Iya, ternyata ya masih lumayan inget lah dengan karakter-karakter. Iya, Karena kan banyak iya. harap maklum ya. Makanya kalau misalkan Oke. diputer, aku nggak tahu tuh malahan nama karakternya. Oke, terus kita beralih kita ngomongin soal film karena selain sinetron juga Nia bermain di sejumlah film dan kebanyakan juga film horor ini ya. Itu horor aja malahan. Oh malah horor, iya horor semua. Tapi Mm-mm. apa yang membuat lo tuh tertarik untuk bermain di film horor? Pertama, ini ada tiga film nih. Pertama, yang pertama adalah tawaran pertama pas Suster Ngesot itu oke deh mau pengen cobain film itu satu. Yang kedua itu sudah mulai dengan alasan yang jujurnya nih mau ngabisin episode. Jadi kontrak episodenya masih banyak tapi kalau gitu. misalkan Sama PH-nya ya. karena jadinya udah nggak mikirin itu yang karena gini kebanyakan aku tuh memang bukan seniman pemain film seperti yang orang-orang yang bagus-bagus itu. Aku tuh pada saat main film udah nih ini udah purpose gue udah bukan masalah berkarya, masalah aja udah deh gue cari duit gitu. Iya, realistis ya. Iya, jadinya kayak Iya. udahlah gitu. Terus yang ketiga itu karena Rizal Mantovani gitu, karena nama dia jadi aku pengen cobain gitu. Yang pertama main tuh di film Suster dia. Ngesot, yang kedua tuh si Manis ya. Jembatan Ancol hantu dong ya kayaknya. Oh iya, hantu jembatan Ancol, si Manis jembatan Ancol, ya itu Oh iya pokoknya. bener kamu dong. Iya kan? Iya. Bener. Dan yang ketiga Bener. adalah apa tuh? Jalangkung. Jadi lupa Itu juga. sama Oh, Rizal oh iya benar. sama Rizal Iya, iya. Mantovani. Mama lagi live. Ya udah saya. Terus ada ini gak? Ya udah. Hai. Udah dong. Nanti ya. Kayak adik kakak ya. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Terus Gitu. kira-kira lu pernah mengalami pengalaman mistis gak selama syuting film? Ya tiga film horor, kayak nggak mungkin nggak ada pengalaman. Ada mistis yang sekali. pertama doang, yang pertama tuh si Suster Ngesot. Itu si yang Suster ini Ngesotnya kesurupan Silya ya? Laode. Iya, gila-gilaan juga tuh orang deh gue. Pertama kali udah nggak mau lagi, insya Allah nggak ngeliat lagi yang kayak gitu. Jadi itu lagi syuting di Bogor atau apa gitu. Itu orang lagi belum menikah, sekarang udah menikah, udah punya anak. Dulu lagi pacaran, teleponan, terus sama dia pacarnya bule apa. Jadi dia jauh banget, jadi dia nggak tahu gimana dia tuh dia di pojok-pojokan gitu. Tiba-tiba dia kesurupan. Itu aku pertama kali, aku biasanya aku nggak pernah percaya gini-ginian banget. Ini tangannya tuh bisa muter loh gitu. Kayak Serius tangannya suaranya beda, suaranya beda. Aku yang kayak, wow, ini beneran nih kayak kok kayak film sih gitu. Terus aku di situ, terus ya dulu aku nggak percaya dengan kayak akhirnya dipanggil orang-orang gitu, terus dia kayak gitu-gitu. Aku ikutan di situ kan, terus tiba-tiba kok ada, aku nggak tahu kalau misalkan cara menyembuhkan atau cara apanya itu tuh dengan cara diajak ngobrol. Tiba-tiba si bapak ini ya, aku nggak tahu ini siapa sih, mungkin ya tapi yang jelas orang yang lebih pintar dari aku lah ya. Terus dia ngomong, aku kan jam dulu masih kecil ya kayak saya tahu kamu dari mana katanya gitu, lantai berapa kamu nggak gitu, sekalian aja nanya nomor teleponnya, aku bilang kayak gitu. Terus aku diusir dari tempat itu, Mbak tolong keluar dulu gitu, karena
nggak boleh bercanda ternyata karena aku tuh nggak ngerti kalau misalkan untuk keluarin apalah itu Arwah pakai apa ya, diajak ngomong jadi makhluk-makhluk itu. akhirnya iya diajak ngomong saya dari lantai ini kan hah enggak dia ngomong sendiri gitu jadi si bapak ini tuh ngomong sendiri aku nyeletuk aku nggak percaya gitu terus sekalian aja minta nomor teleponnya gitu ternyata dimarahin terus aku baru dari situ aku dijelasin ternyata gini oh oke, sorry aku kan masih juga nggak ngerti gitu jadi dari yang Tapi tadinya takut sampai akhirnya kesel karena diusir kan gitu. tapi kalau misalnya dari lo nya sendiri yang mengalami gitu nggak pernah ya? Enggak sih. Jangan Jangan dong. sampai juga ya. Enggak mau. Enggak mau. Iya, soalnya kan syuting film horor siapa tahu kan. Biasanya kan sini pasti selalu Oh, malam aku kan. sih iya, tapi aku sih kalau kamar mandi bertiga, aku minta ditemenin aja pokoknya nggak mau. Aku sendirian sih. Ngeri. Aku nggak usah film horor juga, aku kayak minta ditemenin kali ya. Tapi kalau sekarang seandainya fans lo terus juga mungkin ada nantinya ada produser film atau mungkin sinetron yang kembali Aduh, menawarkan Nia Ramadhani untuk kembali berakting. Apakah lo udah masih ada. mau? Udah ada, aku pertama kali ditawarin, jadi gini, aku ngakak, lah gimana caranya? Karena aku udah pernah coba sekali gitu, aku udah coba setelah menikah dan punya anak baru satu, itu aku syuting lagi sama Raffi Ahmad sama Rezky Aditya, dan itu disaster buat aku menurut aku, jadi walaupun aku bilang kan dibolehin, tapi boleh pulangnya harus jam 7 dari tempat syuting, tapi toh tempat syutingnya juga jauh juga gitu, jadi sampai rumah at least 8:30. Jadi pada saat di lokasi mikirin yang di rumah, pulang-pulang anak sama suami udah makan malam, udah kelar tinggal tidur, terus pagi-pagi gitu deh. Jadi menurut aku kayak nih gue nggak bisa nih kayak gini nih gitu, karena kalau kecuali bisa nantinya mungkin kayak jam kerjanya kalau syuting sinetron udah ketahuan gitu berapa lama gitu mungkin bisa. Cuman kalau sekarang sih enggak sih. Jadi aku pertama kali nikahin lah. Jadi kalau misalkan kalau sekarang ditawarin sih kayak enggak ya. Waktunya enggak mungkin. Aku tidak mempunyai kapasitas untuk waktunya itu gitu. Oke, ini juga ternyata udah cukup banyak yang bertanya lewat question box. Coba kalau dilihat. Aku tuh selalu susah tau nggak bacanya. Tuh ada dari Miranti. Gimana caranya bisa deh gitu? Skincare selama di rumah aja apa biasanya? Katanya skincare selama di rumah aja. Balik lagi seperti yang tadi aku bilang itu aku orangnya cuek nggak ada, cuman sabun muka doang. Krim malamnya nggak, kadang-kadang udah nggak ada, gitu doang. Cuman simple ya. Muka malam-malam. Oke, terus apa lagi ya? Ini ada lagi dari Witanir katanya tips cantik dan awet mudanya dong kan ya, katanya gitu. Mika boleh nggak mama lagi ada urusan sebentar gitu and then I'll go back to you ya. Thank you. Begitu deh pokoknya. Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Tips cantik dan awet mudanya. Awet muda tuh yang penting. Aku awet muda ya, mudah-mudahan ya, amin. Nggak, memang nggak ada berubah loh dari dulu masih zaman bidadari sampai sekarang tetap sama. Ya nggak mungkin lah masa nggak berubah. Ya aku tuh yang penting aku tuh kan suka banget baca buku-buku tentang psikologi dan lain-lain ya. Yang penting adalah hati happy. Udah itu tuh. Kalau happy itu ada hati happy udah gitu jangan pokoknya kebahagiaan taruh di dan apalagi sekarang waktu kayak gini ini bisa banget kita manfaatin untuk kayak sering me time is like meditasi atau apa ya kita memikirkan jadi count your blessing kita ingat kita dapat apa aja jadi jangan fokusin diri ke yang negatif pasti mancar deh ke muka jadi kayak bawaannya seneng aja terus gitu nah itu jadi inner beauty ya intinya inner beauty dari dalamnya sendiri pikiran dan lain sebagainya positif gitu ya iya bener positif makanya harus positif gitu. Oke. Itu aja sih. Nia Ramadhani juga sempat waktu itu keluar dengan menghebohkan yang pada akhirnya mungkin menginspirasi selebriti-selebriti lainnya untuk membuat geng. Dari gengnya Girl Squad. Ya kan? Nah, gimana kabarnya sekarang ini Girl Squad? Masih intens? Mana ya kabarnya? Nggak, kita sih masih ngobrol. Ya, aku sama Jedar paling deket ya. Karena juga kita ada acara juga bareng-bareng. Pokoknya aku paling deket mungkin sama dia. Kalau yang lain juga masih suka ngobrol sama Rosma juga. Iya masih deket sih. Cuman kan waktu itu tuh arisan. Jadi kalau arisan kan kayak harus ada terus-terusan gitu tiap bulan. Emang rutin gitu kan. Nah setelah ini sekarang ini setelah abis tuh bulan apa gitu. Nah itu tuh belum lanjut lagi. Terus
keadaan juga kayak gini. Sebenarnya kalau keadaan nggak kayak gini juga masih suka ketemu gitu. Jadi masih masih tetap kontak-kontakan walaupun lewat grup WhatsApp gitu-gitu ya. Iya, masih kalau itu. Tapi kalau cerita awalnya Girl Squad ini kebentuk sebenarnya gimana sih? Mungkin banyak yang masih Iya, belum tahu nih gitu. Apakah misalkan awalnya dari Nia yang temenan sama Jedar, terus Jedar bawa teman, terus temannya bawa teman lagi, betul, terus oh betul. gitu ya. Aku tuh Jadi memang betul. awalnya nongkrong-nongkrong. Aku tuh dulu tuh temen aku cuman berapa biji ya? Aku cuman Reski, temen aku banyak cowok lagi Reski. Terus ada temen aku Salih Fiska cuman ya 3 kali ya. Jadi cuma itu doang. Terus udah gitu aku menikah, aku fokus dengan nikah segala macam. Terus udah gitu pengen bikin, terus waktu itu ketemu sama Jedar tuh gimana lupa aku. Pokoknya akhirnya kita bikin arisan yuk, tiba-tiba aku ide aja gitu pengen kayak punya arisan. Yaudah ayo gitu. Itu tuh teman-temannya aku tuh kenalnya dari Jedar. Jadi aku sama Tere, aku ajak Tere masuk gitu. Si Jedar itu orang yang lain-lain gitu. Teman-teman yang lainnya ya. Dan itu nggak tahu tiba-tiba foto-foto terus nggak ada deh kepikiran apa sih jadi kayak gitu tiba-tiba heboh banget nih apaan sih Sebenarnya arisan buat seru-seruan sosialita aja apa gitu sih ya. gitu. Makanya tiba-tiba jadi banyak ini terus ya udah gitu aja. Ya ujungnya ya udah lah ya gitu ya. Ya udah sih, cuman bingung aja ya apa yang dibanggain nggak ada karyanya juga. Tapi gue juga tadi tuh sempat ngelihat juga YouTube dari seorang Nia Ramadhani. Terakhir upload tuh 3 bulan lalu. Apakah lu tidak mau mencoba untuk menekuni dunia YouTube? Apalagi kan pasti menarik banget dong. Selama Iya. di rumah aja mungkin banyak kegiatan yang bisa lo explore gitu, lo videoin apa segala macam. Iya, waktu itu tuh bikin YouTube itu tuh cuman buat apa ya? Itu aja nggak mau pakai kameramen, jadi aku suruh Tere, nggak mau Tere, lo pakai handphone, udah. Gua nggak mau pakai ada acting. Jadi gua kalau lagi ngobrol ya dulu ambil aja dari mana gitu. Gitu udah gitu terus udah ya ini bagus loh banyak yang ini. Udah gitu aku tuh orang yang mut-mutan. Udah nggak mau lagi, aku bilang gitu. Jadi udah Jadi, terakhir ya tuh 3 bulan yang lalu. gitu aja udah gitu. Mungkin harusnya tuh kalau bikin YouTube tuh harusnya udah prepare semuanya tuh harus Prepare yang konten penting dan tuh lain adalah sebagainya. komitmen sih gitu. Kalau memang belum komit di situ ya udah gitu jangan. Oke, baiklah. Ngomong sekarang juga lagi di rumah terus nih untuk ngelakuin semua aktivitas, semua kegiatan. Berniat gak sih untuk menambah anak lagi? Astagfirullah, bukannya aku Malah nyebut. buat mungkin buat teman-teman bukannya yang belum punya anak mungkin bukannya aku gimana ya cuman punya anak itu tuh repot, bebannya berat, apalagi kalau udah mulai sekolah. Ini aku kemarin waktu yang mondar-mandir, ini bentar lagi, besok mereka udah mulai online sekolah lagi kan, sekarang kemarin habis libur, besok mulai lagi, udah gitu lagi deh, itu ntar dari situ ke sana ke sini gitu. Udah gitu, mama ini maksudnya apa ya gitu. Terus udah gitu ya kan aku ngitungnya kan 1/4 gitu kan. Per itu apa sih gitu kan bahasa Inggris kan kalau anak gue. Oh nggak pakai per ya, ini mama lagi ngitung doang sendiri kalau gue kan pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak itu. Dan itu baru 2 anak gitu. Dan di otak aku, nih gila sih bentar lagi 3 loh gitu. 3, saya 1 lagi bentar lagi sekolah juga gitu. Wah kalau disuruh nambah lagi nggak sih, nggak bisa. Aku tidak akan mampu sih. Kayaknya aku bukan ya aku nggak segitu. Aku nggak mampu. Mungkin orang-orang yang lain yang punya anak banyak, mungkin mereka lebih mampu pasti daripada aku. Siapa tahu nih Ramadhani pengen punya anak 15 gitu. Enggak ya? Bisa punya anaknya doang, tapi nggak jadi apa-apa tuh anak. Keteteran soalnya nggak ada yang ngajarin. Keteteran, kasihan malah ya. Tadi juga sempat di awal sempat ngomong lagi mau melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial apa sih ini? Boleh dikasih tahu bocoran atau mungkin udah dimulai? Kemarin baru perkenalan doang, cuman campaign-nya tuh mulainya hari ini besok kali ya. Sebenarnya gini, ini tuh start sebenarnya aku tuh pengen tuh udah dari dulu ngomong baru di mulut doang. Aku bilang pengen deh gue tuh aku ngomong sama tim aku lah gitu ya sama Tere kita. Gue tuh pengen bukan cuman selama ini kayak aku nyumbang itu hanya kasih ngirim gitu, cuman kayak gitu. Tapi aku pengen kayak komit sama diri aku, at least sebulan, lo nggak usah aneh-aneh deh, sebulan sekali aja kasih kegiatan. Aku mengeluangkan waktu aku kegiatan turun, ngapain gitu, tapi kegiatan yang seru pengennya gitu. Udah gitu tiba-tiba sering berjalan waktu, tiba-tiba ketemu teman-teman yang punya pemikiran juga yang sama, panggilan kali ya yang sama gitu. Teman-teman aku teman seru-seruan, tapi hatinya juga sama gitu. Jadi kayak ya udah yuk kita bareng-bareng, tapi maksudnya kita coba aja gitu ya, komitnya sebulan sekali aja gitu, kita ngapain kayak gitu aja. Jadi kalau yang campaign pertama ini pengen
karena dengan keadaan kini aku nangis-nangis terus gara-gara ngeliatin video yang tenaga medis. Aku nggak sampai hati deh gitu ngelihatnya kayak gitu. Terus apa namanya, aduh nggak ngerti, kebayang nggak itu gitu. Terus aku bilang, gue pengennya sih nantinya pengen ada apa apresiasi ke mereka. Takutnya mereka iya sekarang mereka pada banyak yang perhatiin. Ntar kalau udah selesai pasti takutnya mereka dilupain kayak gitu-gitu. Iya. Pokoknya aku concern banget sama tenaga medis. Akhirnya ngumpul-ngumpul. Ya udah, jangan juga gara-gara kayak begini kita harus di rumah terus yang tadi niat kita baik jadi nggak jadi gara-gara ini. Nah menurut aku ya udah let's do something even small gitu, ayo deh berbuat gitu. Jadi besok aku pengen besok akan dijelasin kali ya di Instagramnya apa namanya gerakannya aku gitu. Intinya Ya. donasi yang pertama ini akan kita akan ngajak orang-orang semua anak muda untuk ikutan kontribusi, tapi bukan tapi maksudnya tapi mungkin memang belum bisa langsung ketemu dengan begini Ya. aja, tapi ditujukan untuk tenaga medis yang pertama gitu. Iya, ya mungkin sekarang juga bisa Uh-uh. donasi dari rumah aja, begitupun dengan mulai dari kita yang sekarang membuka donasi Oh ada juga. juga, Kemarin oke. udah beberapa, sebenarnya udah beberapa rumah sakit juga kita kunjungin dan masih dibuka juga mau via ini ya, di bawah sini juga ada rekening yang bisa dituju dan juga bisa via Gotix ya. Jadi sebenarnya sih pada intinya mau donasi lewat manapun, lewat siapapun, selagi kita punya rezeki lebih, ya bolehlah dikasih gitu ya untuk mereka yang membutuhkan. Iya. Karena ya beruntunglah kita Iya. yang masih mempunyai rezeki lebih gitu ya. Iya. Oke. Kalau gerakan aku tapi Nah, bukan berdonasi uang, tapi mereka cuma iya, berkegiatan aja gitu nanti. iya, Tapi apapun itu let's do something deh, ayo iya, Indonesia, teman anak-anak muda semuanya let's do apa aja gitu. betul. Kayaknya kalau Ya, misalkan sedikit dan banyak, dan itu pasti akan membawa dampak yang baik gitu. dan semuanya harus dimulai dari diri sendiri juga, dari anak-anak muda Ya. yang sekarang ini menggerakkan ya. Oke, kalau Ya. gitu terima kasih banyak Nia Terima Ramadhani. kasih. Sudah Terima mau kasih. diganggu waktunya 30 menit ya. Terima kasih banyak. Semoga 30 menit. sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga. Oke, terima kasih. Semoga sehat Bye-bye semuanya semuanya. ya. Ya, Bye-bye. bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.